Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Sea. Rai menepuk pundak Misea yang sedang memejamkan mata sambil memonyongkan bibirnya. Sontak Misea membuka matanya. Ternyata yang terjadi baru saja hanyalah khayalan Misea. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rai. Jawab Misea sambil menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Ia merasa canggung. "Mudah-mudahan Rai tidak tahu kalau tadi aku berhayal yang tidak-tidak," gumam Misea dalam hati. "Ini lauk pauknya sudah kupanaskan, ayo makan." Misea dan Rai pun berjalan menuju ruang makan. Di ruang makan, dengan telatennya Rai melayani Misea. Bukan hanya sekedar menyendokkan nasi dan lauk pauk ke piring Misea, tapi juga menyuapi Misea. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang sedang memantau mereka layaknya CCTV. Siapa lagi pemilik sepasang mata itu kalau bukan Dedi Brat? Melihat Rai begitu perhatian dengan putrinya yang kesehatan mentalnya sedang terganggu, bukannya senang, Dedi Brat malah emosi. "Berani-beraninya kau menyuapi putriku?" gerutu Dedi Brat. Tak lama mata Dedi Brat membulat saat melihat Rai mendekatkan wajahnya ke wajah Misea. "Mau apa bocah tengik itu? Apa mau mencium putriku? Enak saja dia mau mencium putriku. Sebelum mencium putriku, cium dulu bogem mentahku," geram Dedi Brat. Padahal yang sebenarnya terjadi, Rai hanya menyeka sisa makanan yang belepotan di pinggir bibir Misea. Dedi Brat yang sudah kesal pun berniat menghampiri Rai dan Misea di ruang makan. Namun baru selangkah Dedi Brat melangkah, langkahnya langsung tertahan saat kerah kaos yang ia pakai ditarik ke belakang. "Mau kemana kau? Hah? Mau mengganggu anakmu?" tanya Momi Alea. "Bukan mengganggu, aku hanya ingin menyelamatkan putriku dari buaya Fir'aun." "Cih, buaya Fir'aun!" teriak buaya Fir'aun. Cibit Momi Alea. "Jangan ganggu mereka. Lebih baik sekarang kau cuci tangan, cuci kaki lalu tidur. Ini sudah malam." "Tidak mau. Aku tidak akan tidur sampai bocah tengik itu pulang. Nanti aku yang bicara. Jadi sekarang, kau masuk saja ke kamar." Cepat," perintah Momi Alea tegas. "Ya, baiklah," balas Dedi Brat pasrah. Dedi Brat pun berjalan menuju kamar tidurnya, sedangkan Momi Alea berjalan menuju ruang makan. Momi Alea berdehem sambil memasuki ruang makan. Sontak Rai dan Misea yang sedang bersenda gurau pun menoleh ke arah Momi Alea yang sedang berjalan ke arah mereka. "Momi, Bibi," lirih Misea dan Rai. "Sepertinya kamu bahagia sekali sayang," tanya Momi Alea sambil mengelus puncak kepala Misea. "Apa kamu senang ada Rai di sini?" tanya Momi Alea lagi. Misea menundukkan wajahnya malu-malu sambil melirik Rai lalu menganggukkan kepalanya pelan. Melihat itu Momi Alea tersenyum tipis. "Terima kasih ya Rai sudah datang untuk Misea," ucap Momi Alea. "Maaf baru mengucapkan terima kasih sekarang. Dan Bibi juga meminta maaf atas sambutan dari dedinya Tewinmi," kata Momi Alea lagi. "Jangan dipikirkan Bibi, saya tahu, apa yang Paman lakukan itu sudah benar. Kalau kelak saya mempunyai anak gadis yang cantiknya seperti Tewinmi, pasti saya juga akan protektif seperti Paman," balas Rai. Apalagi Misea baru mengalami kejadian yang sangat buruk. Ayah mana yang tidak khawatir jika putrinya didekati pria lagi? Kata Rai lagi. "Berarti kamu masih maukan membantu Misea sampai sembuh?" "Pastinya Bibi." "Terima kasih," balas Momi Alea. "Sea,
karena ini sudah malam, jadi biarkan Rai pulang, oke? Kasihan Rai pasti sudah lelah bekerja seharian. Wajah Misea pun berubah seketika. Besok Rai pasti datang lagi. Benarkan Rai? Iya sih, besok aku pasti datang lagi. Besok kamu mau dibawakan apa? Bujuk Rai. Kamu tidak bohong kan? Selidik Misea. Aku janji, besok setelah selesai bekerja, aku pasti datang. Kalau aku tidak datang, kamu boleh menghukum aku dengan cara apa saja. Balas Rai. Ya sudah, pulanglah. Dengan berat hati Misea mengizinkan Rai pulang, padahal ia masih ingin berlama-lama dengan Rai. Senyum dong, goda Rai sambil mencolek dagu Misea. Sontak Misea tersenyum. Ya sudah, aku pulang ya. Jangan berpikir yang macam-macam. Pikirkan saja aku. Hish. Misea memukul gemas pundak Rai. Rai pun berdiri dari tempat duduknya. Bibi, saya pulang dulu. Pamit Rai pada Momi Alea. Hati-hati. Maaf merepotkanmu. Balas Momi Alea. Saya tidak merasa direpotkan Bibi. Balas Rai. Sea, aku pulang. Pamit Rai sekali lagi pada Misea dan dibalas dengan anggukan kepala Misea. Rai pun berjalan keluar dari ruang makan. Rai tunggu. Panggil Misea setengah berteriak karena Rai sudah berada di ruang keluarga. Misea pun bangkit dari tempat duduknya dan mengejar Rai. Sontak Rai menghentikan langkah kakinya dan memutar tubuhnya. Dan tanpa Rai duga, begitu ia membalikkan tubuhnya, satu kecupan manis dari Misea mendarat di pipinya. Dan kecupan Misea berhasil membuat Rai menganga. Setelah mengecup pipi Rai, Misea pun kabur ke kamarnya di lantai atas. Sedangkan Momi Alea terkekeh kecil melihat tingkah putrinya yang seperti bocah. Memang dibanding Misela, Misea sedikit kekanak-kanakan dan lebih feminim dari Misela. Bukannya Momi Alea mendukung keagresifan Misea, hanya saja melihat Misea yang seperti itu, Momi Alea semakin yakin kalau Misea akan cepat melupakan kejadian kelam hari itu jika bersama Rai. Sedangkan orang yang mendapat kecupan mendadak dari Misea masih menganga sambil memegang pipinya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Momi Alea sambil menepuk pundak Rai. Tepukan Momi Alea di pundak Rai pun mampu menyadarkan Rai bengongnya. Iya Bibi, saya baik-baik saja. Jawab Rai gugup. Maafkan keagresifan Misea ya. Ucap Momi Alea. Tidak masalah Bibi. Balas Rai. Saya pulang dulu, Bibi. Pamit Rai untuk yang kesekian kalinya. Hati-hati di jalan. Balas Momi Alea. Rai pun berjalan menuju pintu keluar mansion Wilson. Tak lama setelah Rai pergi, tiba-tiba Daddy Brad datang menghampiri Momi Alea. Kau, kenapa kau membiarkan saya mencium bocah tengik itu? Hah? Omel Daddy Brad. Memangnya kenapa? Namanya juga emansipasi wanita. Balas Momi Alea santai lalu berlalu meninggalkan Daddy Brad. Kini Rai sudah sampai di apartemennya dan sudah berada dalam kamarnya. Di dalam kamar, Rai langsung membaringkan tubuhnya kasar di ranjang. Sambil menatap langit-langit kamar, Rai mengingat lagi kecupan yang Misea berikan tadi. Jantungnya kembali berdegup kencang, wajahnya juga memerah mengingat kejadian itu. Apa benar aku sudah jatuh cinta dengan Sea? Gumam Rai sambil memegang pipinya. Tadi sewaktu Rai mencari informasi tentang masalah jantungnya yang berdegup kencang melalui aplikasi kesehatan, jawaban yang diberikan kurang memuaskan untuk Rai, ditambah lagi istilah-istilah kedokteran yang tidak Rai mengerti membuat Rai memberanikan diri bertanya pada Dokter Jagapati. Padahal Dokter Jagapati bukanlah dokter spesialis jantung. Dan jawaban Dokter Jagapati sukses membuat Rai kesal karena Rai pikir Dokter Jagapati sedang bercanda.
Karena dokter Jagapati mengatakan kalau yang dialami Rai saat ini adalah gejala perjaka tua yang sedang jatuh cinta. Tak ingin mempercayai kata-kata dokter Jagapati, Rai pun tidak memasukkan ke hati diagnosis yang dokter Jagapati berikan dan memutuskan untuk langsung memeriksakan dirinya ke rumah sakit pada keesokan harinya. Kembali ke Rai yang akhirnya kepikiran dengan ucapan dokter Jagapati. Tak lama Rai pun mengubah posisinya menjadi duduk. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya lalu mencari tahu definisi jatuh cinta lewat si Mbah yang serba tahu, Mbah Gulu-Gulu. Jatuh cinta adalah kondisi di mana kamu merasakan ketertarikan dan hasrat kepada seseorang. Jantungmu akan berdebar sangat kencang dan hatimu terasa menggelitik bila berada di dekat orang itu. Namun hati dan pikiranmu akan merasa gelisah dan bayangan orang itu akan terus merasuki pikiranmu jika kamu jauh dari orang itu. Begitulah definisi jatuh cinta yang Rai dapatkan dari Mbah Gulu-Gulu. Merasa tertarik dan berhasrat, lirih Rai saat melihat kalimat pertama si Mbah Gulu-Gulu. Itu juga yang aku rasakan pada Misea. Jantung berdebar kencang dan hati terasa menggelitik. Lirih Rai lagi saat melihat kalimat yang kedua. Itu juga yang aku rasakan pada Misea. Hati dan pikiran gelisah. Lirih Rai lagi saat melihat kalimat yang ketiga. Itu juga yang aku rasakan saat Misea masih berada di London. Setelah mencocokkan informasi dari si Mbah Gulu-Gulu dengan apa yang saat ini Rai rasakan, Rai pun membuat kesimpulan bahwa apa yang saat ini ia rasakan adalah perasaan jatuh cinta terhadap Misea. Rai yang tadi tidak sependapat dengan diagnosis dokter Jagapati pun akhirnya mempercayai diagnosis dokter Jagapati. Senyum manis pun merekah di bibir Rai. Aku harus mengungkapkan ini segera pada Misea sebelum waktu sebulan yang Dedi berikan padaku habis. Gumam Rai. Tapi tunggu. Kalau dedinya Misea tidak setuju Misea denganku bagaimana? Monolog Rai bertanya-tanya. Bukan masalah, jangan panggil aku Rai kalau aku tidak bisa menjungkir balikan hati Paman Wilson. Lagi pula, sepertinya Bibi Wilson menyukaiku dan itu akan mempermudah diriku mendapat restu dari Paman Wilson. Monolog Rai lagi menjawab pertanyaannya sendiri. Keesokan harinya, sambil bersiul-siul Rai berjalan memasuki gedung perusahaan lalu berjalan menuju lift. Dan tingkah Rai itu dilihat para bawahannya. Para karyawan berbisik-bisik melihat tingkah Rai itu karena baru ini mereka melihat Rai kelihatan senang sekali semenjak Rai menjadi presidir mereka. Saat melihat pintu lift khusus hendak tertutup, Rai pun berlari menuju lift sebelum pintu lift tertutup. Selamat pagi, Dad. Sapa Rai saat masuk di dalam lift dan melihat Dedi Maret dan Paman Neon yang sudah ada di dalam lift. Senang sekali kamu hari ini. Baru menang togel 4 angka. Cibir Paman Neon. His Paman, memangnya Rai pernah main togel? Protes Rai. Paman tahu, Rai sedang jatuh cinta sekarang. Ucap Rai dengan bangganya. Uhu. Dedi Maret dan Paman Neon serempak tersedak salivanya sendiri mendengar pengakuan Rai. Kau sedang jatuh cinta dengan siapa? Tanya Paman Neon. Adalah Paman. Secepatnya akan aku kenalkan dengan kalian. Jawab Rai. Jangan berbohong kamu. Memangnya Dedi tidak tahu apa yang ada di otakmu, hah? Perempuan mana yang kamu sewa untuk membantumu keluar dari perjodohan? Kalau Dedi tidak percaya, minggu ini akan aku bawa calon kekasihku ke rumah. Balas Rai. Oke. Dedi tunggu kedatangan kalian. Awas saja kalau sampai Dedi tahu perempuan yang kamu bawa itu adalah wanita bayaranmu. Balas Dedi Maret dengan nada mengintimidasi. Ting. Pintu lift pun terbuka. Rai, Dedi Maret dan Paman Neon pun segera keluar dari dalam lift.
Apa Satria belum datang paman? Tanya Rai seraya mereka bertiga jalan menuju ruang kerja. Tidak tahu. Dia kan asistenmu, kenapa kau menanyakannya pada paman? Balas paman Neon. His. Rai memutar bola matanya malas mendengar jawaban ayah sahabatnya itu. Saat sedang melewati ruang kerja Satria, Rai pun memilih untuk masuk ke ruang kerja Satria terlebih dahulu sedangkan Dedi Maret dan Paman Neon meneruskan langkah mereka menuju ruang kerja Presdir. Ceklek. Rai membuka pintu ruang kerja Satria. Astaga anak ini. Pekik Rai saat melihat Satria yang tertidur di sofa ruang kerjanya. Rai pun berjalan menghampiri Satria. Satria, bangun. Rai membangunkan Satria sambil menggoyang-goyangkan pelan tubuh Satria. Satria tidak bergeming. His anak ini, pasti tadi malam dia pergi ke night club. Dumel Rai. Satria, bangun. Sekali lagi Rai berusaha membangunkan Satria, tapi kali ini ia menggoyangkan tubuh Satria lebih kencang dari sebelumnya dan suaranya lebih keras dari sebelumnya. Lenguh Satria. Hei, cepat bangun. Kamu pikir kamu sedang di hotel apa? Protes Rai. Kau bisa diam tidak? Berisik sekali. Aku mengantuk. Balas Satria yang masih memejamkan matanya. BUGH. Rai melemparkan bantal sofa ke wajah Satria. Aku ini bosmu. Berani-beraninya kau berbicara begitu padaku. Omel Rai. Cepat bangun. Dediku dan Paman Neon ada di kantor ini. Ucap Rai. Mendengar Dedi Maret dan ayahnya ada di kantor, Satria pun langsung mendudukkan dirinya. Kau serius? Kalau tidak percaya datang saja ke ruanganku. Haish, kenapa mereka datang di saat kepalaku sedang pusing-pusingnya sih? Dumel Satria. Apa tadi malam kau ke night club? Tanya Rai sambil mendaratkan bokongnya di single sofa. Menurutmu, aku minum sendirian di apartemenku? Hah? Satria malah balik bertanya pada Rai. Ya mana tahu saja. Balas Rai. Lalu kau bawa pulang wanita? Tanya Rai. Itu sudah pasti. Sudah 2 hari aku tidak olahraga ranjang, kepalaku berat sekali, tubuhku juga pegal-pegal, ditambah pekerjaan yang sangat banyak. Makanya semalam aku ke night club. Jawab Satria dengan bangganya. Sedangkan Rai hanya menaikkan sudut bibirnya mendengar curhatan Satria. Kau tahu Rai, wanita yang semalam aku bawa naik ke ranjangku, rasanya benar-benar lubangnya yang terasa sempit dan menggigit, bokongnya yang padat, dadanya yang sintal, goyangannya yang mantap, pokoknya aku benar-benar dipuaskan olehnya semalam. Ucap Satria. Sengaja Satria berkata seperti itu untuk membuat Rai iri. Padahal tadi malam kenyataannya Satria kurang puas dengan pelayanan wanita yang ia bawa dari night club karena tidak bisa mengimbangi kegilaan Satria di ranjang. Karena baru 2 ronde, si wanita sudah menjerit perih. Bersambung.